Pada video kali ini kita akan membahas mengenai translasi berbasis budaya Melayu Delhi. Oke, yang pertama ada motif-motif kain songket Melayu Delhi. Nah, di sini ada motif bunga mata burung. Motif ini terinspirasi dari bentuk bunga mata burung atau bunga bird eye yang mempunyai keindahan pada kelopak bunganya yang apabila mekar berwarna lavender dan putih dengan leher berwarna emas. Selanjutnya ada motif bunga melur. Motif ini terinspirasi dari bentuk bunga melur atau yang sering kita kenal dengan sebutan bunga melati atau jasmine. Bunga melur memiliki makna yang identik dengan putih, bersih, dan suci. Selanjutnya ada motif bunga lawang. Motif ini terinspirasi dari bentuk bunga lawang, rempah unik yang jarang diketahui namun mempunyai bentuk yang sangat cantik dan juga manfaat yang sangat beragam. Selanjutnya ada motif anggrek bulan. Motif ini terinspirasi dari bentuk bunga anggrek yang tidak hanya cantik secara visual namun juga memiliki makna serta filosofi yang menarik. Selama bertahun-tahun lamanya, anggrek dikenal sebagai simbol kemewahan, rasa cinta, serta keindahan. Lalu ada motif daun tembakau. Motif ini terinspirasi dari bentuk daun tembakau Delhi yang bermakna simbol kemakmuran dan kejayaan, karena pada zaman dahulu tanaman ini merupakan tumbuhan unggulan dari tanah Delhi yang digunakan sebagai pembungkus cerutu. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai konsep translasi pada motif kain songket Melayu Delhi. Nah, yang pertama ada motif bunga mata burung. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa motif bunga mata burung pada kain songket Melayu Delhi sudah menerapkan konsep translasi, yang dalam hal ini terlihat adanya perpindahan terhadap sumbu X pada bidang motif bunga mata burung yang memiliki bentuk, ukuran, serta arah dan jarak yang sama. Selanjutnya motif bunga melur. Nah, berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa motif bunga melur pada kain songket Melayu Delhi sudah menerapkan konsep translasi, yang dalam hal ini terlihat adanya perpindahan terhadap sumbu X pada bidang motif bunga melur yang memiliki bentuk, ukuran, serta arah dan jarak yang sama. Selanjutnya ada motif bunga lawang. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa motif bunga lawang pada kain songket Melayu Delhi sudah menerapkan konsep translasi, yang dalam hal ini terlihat adanya perpindahan terhadap sumbu X pada bidang motif bunga lawang yang memiliki bentuk, ukuran, serta arah dan jarak yang sama. Selanjutnya ada motif anggrek bulan. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa motif anggrek bulan pada kain songket Melayu Delhi sudah menerapkan konsep translasi, yang dalam hal ini terlihat adanya perpindahan terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang motif anggrek bulan yang memiliki bentuk, ukuran, serta arah dan jarak yang sama. Dan yang terakhir ada motif daun tembakau. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa motif daun tembakau pada kain songket Melayu Delhi sudah menerapkan konsep translasi, yang dalam hal ini terlihat adanya perpindahan terhadap sumbu Y pada bidang motif daun tembakau yang memiliki bentuk, ukuran, serta arah dan jarak yang sama. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai menemukan rumus translasi. Penenun kain songket Melayu Delhi akan membuat motif anggrek bulan yang sama dengan jarak 8 cm ke kanan dan 4 cm ke atas. Jika kita buat pada koordinat kartesius, maka berikut ini adalah proses perpindahan motif anggrek bulan dari posisi awal yaitu A, B, C, D, dan E ke posisi akhir yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Awalnya motif anggrek bulan digeser sejauh 8 satuan ke kanan atau ke arah sumbu X positif. Kemudian dilanjutkan dengan pergeseran 4 satuan ke atas atau ke arah sumbu Y positif, sehingga posisi akhir dari motif anggrek bulan yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen.
Untuk selanjutnya yaitu proses perpindahan motif daun tembakau dari posisi awal yaitu A, B, C, D, dan E ke posisi akhir yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Awalnya motif daun tembakau digeser sejauh 8 satuan ke kanan atau ke arah sumbu X positif. Kemudian dilanjutkan dengan pergeseran 4 satuan ke bawah atau ke arah sumbu Y negatif. Sehingga posisi akhir dari motif daun tembakau yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Selanjutnya yaitu proses perpindahan motif bunga mata burung dari posisi awal yaitu A, B, C, D, dan E ke posisi akhir yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Awalnya motif bunga mata burung digeser sejauh 9 satuan ke kanan atau ke arah sumbu X positif. Kemudian dilanjutkan dengan pergeseran 4 satuan ke atas atau ke arah sumbu Y positif. Sehingga posisi akhir dari motif bunga mata burung yaitu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan E aksen. Selanjutnya, ayo menyelesaikan masalah. Coba amati perubahan apa saja yang terjadi ketika motif anggrek bulan dipindahkan atau digeser pada slide sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, apakah motif anggrek bulan mengalami perubahan bentuk? Lalu, apakah motif anggrek bulan mengalami perubahan ukuran? Dan yang terakhir, apakah motif anggrek bulan mengalami perubahan posisi? Sekarang kita akan melihat bagaimana perubahan titik A, B, C, D, dan E sebelum dan sesudah ditranslasikan atau digeser. Awalnya koordinat A berada pada titik 2,3, kemudian digeser sejauh 8 satuan ke arah sumbu X positif, dan dilanjutkan pergeseran 4 satuan ke arah sumbu Y positif, sehingga posisi akhir titik tersebut berada pada koordinat A aksen. Untuk koordinat B, awalnya berada pada titik 3,1, kemudian digeser sejauh 8 satuan ke arah sumbu X positif, dan dilanjutkan pergeseran 4 satuan ke arah sumbu Y positif, sehingga posisi akhir titik tersebut berada pada koordinat B aksen. Untuk koordinat C, awalnya berada pada titik 5,1, kemudian digeser sejauh 8 satuan ke arah sumbu X positif, dan dilanjutkan pergeseran 4 satuan ke arah sumbu Y positif, sehingga posisi akhir titik tersebut berada pada koordinat C aksen. Untuk koordinat D, awalnya berada pada titik 6,3, kemudian digeser sejauh 8 satuan ke arah sumbu X positif, dan dilanjutkan pergeseran 4 satuan ke arah sumbu Y positif, sehingga posisi akhir titik tersebut berada pada koordinat D aksen. Dan untuk koordinat E, awalnya berada pada titik 4,4, kemudian digeser sejauh 8 satuan ke arah sumbu X positif, dan dilanjutkan pergeseran 4 satuan ke arah sumbu Y positif, sehingga posisi akhir titik tersebut berada pada koordinat E aksen. Nah, selanjutnya perpindahan A ke A aksen dan B ke B aksen. Nah, di sini ditanya posisi awal A berada pada titik koordinat berapa. Yang kedua, besar perpindahan terhadap sumbu X sama dengan titik-titik satuan. Yang ketiga, besar perpindahan terhadap sumbu Y sama dengan titik-titik satuan. Dan yang keempat, posisi akhir A aksen sama dengan berada pada titik koordinat berapa. Lalu untuk titik B ke B aksen, pertama ditanya posisi awal B sama dengan berada pada koordinat berapa. Yang kedua, besar perpindahan terhadap sumbu X sama dengan titik-titik satuan. Yang ketiga, besar perpindahan terhadap sumbu Y sama dengan titik-titik satuan. Dan yang keempat, posisi akhir B aksen sama dengan berada pada koordinat berapa.
Lalu mencari perpindahan C ke C aksen dan D ke D aksen. Yang pertama untuk C ke C aksen, yaitu posisi awal C sama dengan berada pada koordinat berapa. Yang kedua, besar perpindahan terhadap sumbu X sama dengan titik-titik satuan. Dan yang ketiga, besar perpindahan terhadap sumbu Y sama dengan titik-titik satuan. Dan yang keempat, posisi akhir C aksen sama dengan berada pada koordinat berapa. Lalu untuk titik D ke D aksen, posisi awal D sama dengan berada pada koordinat berapa. Lalu yang kedua, besar perpindahan terhadap sumbu X sama dengan titik-titik satuan. Dan yang ketiga, besar perpindahan terhadap sumbu Y sama dengan titik-titik satuan. Dan yang terakhir, posisi akhir D aksen sama dengan berada pada koordinat berapa. Lalu perpindahan E ke E aksen. Nah, di sini yang pertama ditanya posisi awal E, yaitu berada pada koordinat berapa. Yang kedua, besar perpindahan terhadap sumbu X sama dengan titik-titik satuan. Yang ketiga, besar perpindahan terhadap sumbu Y sama dengan titik-titik satuan. Dan yang keempat, posisi akhir E aksen, yaitu berada pada koordinat berapa. Selanjutnya, nah di sini ada terdapat gambar. Nah, lalu kita misalkan posisi awal motif anggrek bulan sama dengan P X, Y. Lalu posisi akhir motif anggrek bulan sama dengan P X aksen, Y aksen. Nah, pergeseran terhadap sumbu X sebesar A satuan, pergeseran terhadap sumbu Y sebesar B satuan. Maka posisi akhir motif anggrek bulan yaitu P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, di mana X aksen sama dengan X ditambah titik-titik, Y aksen sama dengan Y ditambah titik-titik. Oke. Yang keempat ada contoh soal. Nah, di sini ada soalnya yaitu jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T negatif 3,4, maka bayangan titik A adalah. Nah, penyelesaiannya pada soal diketahui koordinat titik A yaitu 2,3, artinya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, akan ditranslasikan oleh T negatif 3 dan 4, artinya A sama dengan negatif 3 dan B sama dengan 4, sehingga dapat dituliskan X aksen Y aksen sama dengan X tambah A Y tambah B. Lalu X aksen Y aksen sama dengan 2 ditambah negatif 3, 3 ditambah 4. X aksen Y aksen sama dengan negatif 1 dan 7. Nah, untuk yang kelima ada latihan soal. Di sini terdapat dua soal. Yang pertama, tentukan hasil bayangan titik A 3,5 oleh translasi T negatif 2 dan 4. Lalu untuk soal yang kedua yaitu diketahui titik P aksen 4, negatif 12 adalah bayangan titik P oleh translasi T negatif 9 dan 8. Tentukan koordinat titik P. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Pada motif kain songket Melayu Deli terdapat etnomatematika penerapan konsep transformasi geometri yaitu translasi. Translasi atau pergeseran adalah jenis transformasi geometri yang berhubungan dengan perpindahan suatu bidang sepanjang garis lurus dengan ketentuan arah dan jarak yang sama. Tidak hanya itu, dengan adanya etnomatematika pada motif kain songket Melayu Deli, kita juga dapat menemukan rumus dari translasi, yaitu Px, Y ditranslasikan dengan A, B, maka P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Nah, sekian video pembahasan kali ini, saya ucapkan terima kasih.